Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil ini dikuatkanlah iman kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tradisi puasa di dalam agama Katolik itu sudah tradisi yang dialami sudah ribuan tahun. Bahwa puasa bahkan dalam perjanjian lama pun sudah ada tradisi puasa. Puasa dalam tradisi Kristiani dan tradisi Yahudi serta tradisi bangsa-bangsa di Timur Tengah pada waktu itu, yaitu terkait dengan puasa dan abu. Puasa selalu disertai, puasa merupakan ungkapan dari pertobatan. Nah, tanda pertobatan selalu ditandai dengan abu. Mengapa? Karena memang dalam tradisi abu itu adalah tanah. Manusia menyadari bahwa makhluk manusia ini diciptakan dari tanah. Tanpa nafas Allah, manusia hanyalah tanah. Sesombong dan sehebat apapun, ketika nafas itu diambil kembali oleh yang punya, kita ini hanyalah seonggok tanah. Dan yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Maka
sikap pertobatan itu adalah sikap terkait dengan kesalahan. Ketika seseorang menyadari dirinya salah, tandanya bertobat, ungkapan pertobatannya yaitu pertama berkabung. Dalam tradisi perjanjian lama itu berkabung. Maka dengan pakaian yang buruk, pakaian yang dari jerami atau yang sungguh-sungguh paling hina dipakainya, dan kepalanya ditaburi dengan abu. Perkabungan artinya bahwa manusia ini sehebat apapun memang, ketika kita berbuat salah, itu menyadari kita ini tidak jaya terus-menerus. Kita ini tidak hebat terus-menerus, tidak ganteng terus-menerus, tidak cantik terus-menerus, tidak kaya terus-menerus, tidak mulia terus-menerus. Ada saat semuanya itu berakhir, terutama diakhiri dengan batas kematian. Maka setiap kesadaran akan rasa salah itu selalu bercabang dua. Satu, menyadari kematian. Dan yang kedua adalah puasa. Maka puasa dan kesadaran akan kematian itu cara mengembalikan kembali dari kesombongan kepada kerendahan hati. Maka orang akan diampuni kalau telah melakukan silih atas dosa-dosanya itu. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberi penekanan baru. Tradisi itu tidak dihilangkan. Puasa dan berkabung itu dimaknai secara baru. Pertama-tama orang Yahudi kalau puasa itu berusaha menunjukkan bahwa dirinya sedang puasa. Bahkan kalau perlu diatur masyarakatnya supaya menghormati yang puasa. Tetapi Yesus menekankan kepada murid-muridnya, kalau kamu puasa, jangan sampai ada orang tahu bahwa kamu puasa. Maka kalau tidak perlu marah ketika masa prapaskah begini, Anda pantang dan puasa, lalu di sebelah Anda itu ngerokoknya kelepas-kelebus, mangan telap-telep begitu ya, nggak usah marah. Dan apalagi, loh itu wong Katolik loh kok malah telap-telep, nggak usah marah, nggak usah. Bagian dari bahwa Anda tidak marah itu sendiri sudah puasa. Ketika Anda tidak menuntut orang lain menghargai Anda, itu sudah puasa. Ketika Anda mengendalikan diri, menyadari untuk tidak hanyut di dalam arus, itu sudah puasa. Maka puasa pertama-tama bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari upah. Injil menyebutnya upah. Kalau kita ini puasa dan lalu bisa Anda memenuhi puasa, jadi misalnya orang Katolik ini, wah saya juga tidak cukup Romo kalau puasanya Rabu dan Jumat, nggak cukup, terlalu minimalis katanya. Terus mau puasa apa? Bleng, pokoknya puasa. Dilalah kebetulan ternyata lupa. Lalu ada satu hari Anda pas diajak teman lupa makan telap-telep. Maka lalu Anda merasa bersalah, Anda merasa berdosa, Anda lalu takut dihukum oleh Tuhan. Sudah, Anda berarti belum menghayati puasa. Puasa bagi Katolik bukan masalah tidak makan dan tidak minum. Puasa adalah cara kita bertobat, cara kita mengungkapkan diri untuk menyesali dosa-dosa dan tidak mengulangi kembali. Itulah sebenarnya yang hakikat puasa yang sebenarnya. Kalau toh Anda maunya tidak makan atau mengurangi makan kesenangan, itu adalah cara kita mengajari tubuh kita sendiri
untuk menghargai pertobatan. Maka kalau tidak makan, misalnya Anda tidak usah merasa bangga kalau Anda iso 1 hari puasa sampai full dan Anda lega bersyukur, terima kasih saya bisa puasa sehari penuh tidak makan tidak minum. Sudah, Anda tidak mendapatkan pahalanya. Karena yang Anda cari adalah puas bisa puasa. Sedangkan yang dimaksudkan Tuhan Yesus puasa itu adalah apakah aku semakin menyadari bahwa diri kita ini fana, bahwa kita ini terbatas, kita ini salah, kita ini selalu akan diampuni, maka ada selalu kesempatan untuk memperbaiki hidup. Maka tidak usah malu kalau puasanya orang Katolik itu santai sekali, ya, santai sekali. Ini kadang-kadang orang Katolik menyalahgunakan itu, lalu berdalih, oh kalau kami puasa itu yang penting bukan masalah makanan dan minuman, kok malah goda orang lain dengan makan, minum, dan menggunakan rasionalisasi, memainkan pikiran untuk membela diri. Nah, Anda juga tidak akan ada pahalanya kalau seperti itu. Maka saudara-saudari, puasa di dalam tradisi perjanjian baru mengungkapkan 3 hal. 1, pertobatan. Pertobatan ini diungkapkan dengan doa. Yang pertama, maka cabang yang pertama doa, cabang yang kedua beramal baik. Itulah cara puasa yang sebenarnya. Maka ini yang disebut dengan trilogi Prapaskah, yaitu tobat, doa, dan apa tadi? Amal baik, berbuat baik. Maka tobat, doa, dan amal baik itu justru yang inti dari puasa kita. Kita berpuasa bisa ngebleng 40 hari sampai nanti pekan suci, Minggu Palma, Jumat Agung, lunas, tutup dengan sempurna, tidak makan, tidak minum, maka bagi Tuhan Yesus itu belum puasa. Yang menandakan seseorang itu puasa adalah 3 hal itu tadi. Apakah kita mau berubah, menyesali akan kelemahan dan kesalahan kita? Yang kedua, apakah kita ini terus berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan di dalam doa? Dan yang ketiga, apakah kita berbuat baik pada orang lain pada masa puasa ini? Maka disitulah yang kita kembangkan. Semoga kita bukan menjadi orang munafik. Orang munafik itu pahala yang dicari adalah pujian orang. Lalu yang kedua adalah kelegaan dan kepuasan karena berprestasi di dalam puasa. Itu munafik. Lalu yang ketiga bahwa puasa itu karena ungkapan ketakutan. Kalau tidak puasa takut dihukum, kena tulah, kena hukuman. Allah itu kejam. Maka kalau enggak kita rewangi dengan puasa, dia itu enggak mau baik dengan kita. Itu juga kemunafikan. Maka sekali lagi dalam ungkapan Prapaskah ini kita nanti sebentar lagi akan ditandai dengan abu di dahi kita. Anda tidak perlu merasa bersalah kalau abunya lalu tiba-tiba pulang kok sudah tidak ada bekasnya. Kalau mau pengen ada bekasnya pakai tinta ya, sehingga ada bekasnya. Lalu Anda jalan kemana-mana, lalu selfie, foto ada tandanya. Kalau ketemu Tuhan Yesus jangan heran kalau Tuhan Yesus, oke, kamu sudah mendapatkan upahmu. Pahalamu sudah kamu peroleh. Pahalanya apa? Ya puas itu tadi. Lega bisa ngupload foto. Itu pahalanya. Tetapi tidak akan mengubah pribadi kita sama sekali. Abu untuk mengingatkan kita ini sehebat apapun, apa sih
yang kita sombongkan dalam hidup ini? Ngapain kita ini sampai marah-marah, membenci orang, dendam, mau membunuh orang, merendahkan orang lain? Kita sadar siapa kita ini. Kita ini adalah abu. Membuat kita ini berharga hanya karena nafas Allah yang dihembuskan di dalam diri kita. Maka abu mengingatkan kita bahwa kita ini sama sekali bergantung pada nafas Allah. Yang kedua, bahwa abu juga mengingatkan kepada kita, hidup kita ini terbatas. Maka apa yang kita isi sebelum kita kembali menjadi abu? Apakah kita beramal baik? Apakah kata-kata kita sudah menjadi amal? Apakah tangan kita sudah melakukan amal? Apakah harta kekayaan kita sudah amalkan? Apakah ilmu, kepinteran, keahlian kita sudah kita amalkan? Apakah tatapan mata kita ini juga menjadi amal bagi orang lain? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah doa kita ini sungguh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Maka abu mendekatkan kita kepada Tuhan mestinya. Kita ini selalu harus membangun kontak dengan Tuhan. Maka saudara-saudari, mari kita siapkan dengan rendah hati. Kita ini di pusat dekat dengan otak kita, di pikiran kita, ditaburi dengan abu. Abu bukan ditaburkan di atas kepala, tapi dibentukkan salib. Dibentuk salib karena kita telah ditebus oleh Kristus. Kerendahan hati kita di hadapan salib Tuhan Yesus. Kita berlutut di depan salib Tuhan Yesus. Kita menyadari kita ini selamat karena telah diselamatkan. Maka kita berusaha juga untuk menyelamatkan orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat memasuki masa puasa, masa Prapaskah. Bukan berarti saya tadi melarang Anda mengupload foto, bukan. Tetapi bahwa kita menjadi lebih dari sekedar itu. Kita ingin sungguh-sungguh hidup kita berarti. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kalau kita mau berubah, mau bertobat. Tuhan kita adalah kasih yang selalu siap mengampuni, asal kita mau berubah. Maka manfaatkanlah masa Prapaskah ini dengan pertobatan, kita mengaku dosa. Kedua adalah doa, mendekatkan diri dengan Tuhan, merenungkan sabdanya, mengikuti pendalaman iman di lingkungan. Serta yang terakhir, beramal baik. Anda akan selama sebulan 40 hari ini memasukkan uang di dalam amplop yang dibagikan kepada Anda. Masukkanlah bersama uang itu keikhlasan. Jangan menggerutu, tapi sungguh tulus karena ini amal baik Anda. Dan seperti layang-layang yang sudah kita naikkan, putus, biarkan itu dimiliki oleh langit. Demikian amal baik kita jangan sampai membuat kita menggerutu, mengeluh, menyalahkan siapapun, mengkritik orang lain, tidak. Berikan dengan ikhlas, berikan dengan rela, dan itu persembahan Anda bagi Tuhan, bagi orang yang membutuhkan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Anda semua dan pertobatan Anda selama memasuki masa retret agung gereja, selama masa Prapaskah ini, Anda disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rayaan Ekaristi dan upacara penerimaan abu telah selesai. Mari kita pulang, kita diutus. Amin.